Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Ya baik datangnya semuanya ceria nih. Bagaimana hari ini? Apa kabar? Baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, salah satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan yang bertugas. Saya Ibu. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran ketua kelas hari ini. Hadir semua atau bagaimana? Hadir semua Ibu. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum masuk pada materi, Ibu ingin mengetes pemahaman kalian dulu nih. Yang kalian tahu tumbuhan itu termasuk dalam makhluk hidup atau tidak? Kenapa? Karena berkembang Ibu. Baik, karena tumbuhan berkembang, menemukan makanan, berfotosintesis, berkembang biak, bereproduksi, sehingga tumbuhan termasuk ke dalam makhluk hidup. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Silakan salah satu peserta baca. Capaian pembelajaran, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan konsep klasifikasi makhluk hidup, mendeskripsikan kriteria klasifikasi makhluk hidup, mengidentifikasi ciri-ciri setiap kingdom makhluk hidup, dan menerapkan konsep klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini pokok bahasan ada 4. Yang pertama menjelaskan konsep klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua mendeskripsikan kriteria klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga mengidentifikasi ciri-ciri setiap kingdom makhluk hidup. Yang keempat menerapkan konsep klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena waktunya yang terbatas, pada pertemuan kali ini yang kita bahas hanya poin 1 dan poin 2 saja dulu. Klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita harus paham dulu apa itu klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan berdasarkan ciri yang sama ataupun dengan berdasarkan persamaan atau perbedaan cirinya. Di sini ada tujuan klasifikasi. Yang pertama, mempermudah dalam mempelajari, mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dan yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, klasifikasi ini kita belajar dulu tentang klasifikasi sederhana. Nah, dilihat dari ciri anatominya, ciri morfologi, jenis makanan, habitat, serta ciri fisiologi. Klasifikasi sederhana hewan. Di sini hewan kesamaan jenis makanan, ada herbivora, karnivora, omnivora. Nah, dari sini herbivora pemakan apa? Pemakan rumput. Nah, di situ kan dari seperti kambing, sapi, kuda itu dikelompokkan masuk ke dalam herbivora. Selanjutnya ada karnivora, pemakan daging, contohnya singa, harimau. Omnivora, pemakan segalanya, contohnya seperti ayam. Selanjutnya hewan dengan cara berkembang biak. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kita ketahui ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ya. Contohnya apa saja? Ayam. Bagus. Selanjutnya ada vivipar atau dengan cara melahirkan atau beranak. Contohnya apa saja? Kambing. Ya. Selanjutnya ovovivipar. Contohnya di sini seperti lumba-lumba, di mana ia akan bertelur di dalam dan berkembang biak di dalam induknya. Di dalam telur, embrio mendapatkan cadangan makanan dari sel kulit telur atau yang itu, dan akan dikeluarkan setelah terbentuk menjadi individu baru. Selanjutnya di sini klasifikasi sederhana pada tumbuhan. Nah, tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Coba dibaca ciri-cirinya, silakan. Yang pertama monokotil, yaitu satu keping lembaga, contohnya padi, jagung, kelapa. Selanjutnya dikotil, yaitu 2 keping lembaga, contohnya mangga, kacang, apel, dan durian. Baik. Nah, jadi di sini pada akarnya dikotil berakar tunggal, sedangkan monokotil berakar serabut. Pada bunganya juga sudah terlihat dari kepingan jumlahnya, dari penampang melintang pada batang juga sudah terlihat di sini kambium dan ini tidak berkambium.
Nah, ini lebih terperinci lagi, mungkin nanti anak-anak bisa baca di bahan ajar. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Silahkan. Saya mau bertanya Ibu. Silahkan, Kristi. Jadi pada klasifikasi tumbuhan tadi Ibu, tumbuhan padi, jagung, dan kelapa kan masuk ke dalam tumbuhan monokotil Ibu. Kalau jagung, padi kan tumbuhan kecil berakar serabut. Kenapa kelapa juga monokotil Ibu? Kan pohon kelapa besar Ibu. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, rumput, jagung, kelapa itu termasuk ke dalam tumbuhan monokotil. Yang mungkin di pikirannya Kristi, kenapa kok pohon kelapa itu tumbuhannya besar tapi masuk ke dalam monokotil? Tumbuhan pohon kelapa itu walaupun terlihat besar, sebenarnya pada batangnya itu tidak ada kambium, itu sel primer yang berkembang. Nah, pada pohon kelapa itu juga berakar serabut, berkeping satu, sehingga diklasifikasikan masuk ke dalam tumbuhan monokotil. Jadi walaupun besar pohonnya, dia belum tentu dikotil, bisa jadi monokotil, contohnya pohon pisang seperti itu. Sudah paham? Sudah Ibu, makasih. Ibu akan kirim video di grup kelas dan kalian perhatikan untuk kalian mengerjakan LKPD, yang dimana LKPD ini bisa kalian jawab berdasarkan kalian nonton dari video tersebut. Nanti kalian akan dapat lebih memahami dan mengerjakan LKPD. Sekarang anak-anak bentuk menjadi 2 kelompok. Nah, anak-anak perhatikan ke depan dulu. Nanti LKPD-nya kalian baca dari sini dan kalian jawab di lembaran sebaliknya sini. Ibu kasih satu orang LKPD-nya satu, tetapi kalian kerjanya bersama-sama atau berdiskusi. Baik Ibu. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang susah bisa langsung ke meja ibu dan tanyakan. Baik Ibu. Sudah selesai? Bagaimana? Ibu, ini aku sibuknya masih jelas Ibu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Silakan kumpul di ketua kelas dan ditaruh di sini. Baik Ibu. Ketua kelas. Jawabannya sudah banyak yang benar, tapi ibu meminta untuk satu kelompok maju ke depan. Silakan kelompok 2. Baik Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk itu kepada yang bertugas dipersilakan. Mengapa penting untuk memahami ciri-ciri setiap kingdom makhluk hidup? 2. Bagaimana konsep klasifikasi makhluk hidup diterapkan dalam bidang pertanian? 3. Apa peran klasifikasi makhluk hidup dalam bidang kesehatan? 4. Berikan contoh penerapan konsep klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekian hasil materi yang dapat kami sampaikan. Untuk waktu dan kesempatannya terima kasih. Sekian. Berikan tepuk tangan. Baik, silakan anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik Ibu. Ya, baik. Jadi hari ini kita mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana kita mempelajari tentang klasifikasi pada tumbuhan dan pada hewan. Tumbuhan, jadi kita sudah mengetahui atau mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan jumlah kepingnya, ada monokotil, dikotil, dan pada hewan mulai dari cara berkembang biaknya, vivipar, omnivipar, dan lain sebagainya. Jadi ibu akan memberikan kalian satu tugas untuk dikerjakan secara mandiri. Tadi kan anak-anak mengerjakan secara berkelompok, sekarang kalian silakan mengerjakan secara mandiri dan dikumpulkan.
Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, tapi karena tadi dimulai dengan doa, maka harus ditutup juga dengan doa. Silakan yang bertugas berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, selamat siang anak-anak.